Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas trading kita hari ini dan rekomendasi besok guys. Nah hari ini IHSG ngegas di sesi 2. Apa alasannya? Ya karena ini guys, yaitu Indonesia rilis laporan pertumbuhan ekonomi naik ya 5,72%. Ini jauh lebih besar daripada Cina loh guys. Jadi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya lebih bagus daripada Cina, gila. Mantap ya. Nice. Di sini beritanya itu muncul tanggal 7 bulan 11 jam 12.24. Artinya saat istirahat sesi 1 ke sesi 2. Makanya para trader dan investor mengetahui Indonesia ini ekonominya tumbuh, mereka masuk lagi ke bursa. Jadi di sesi 2 pada nge-HK saham. Kalau Mas lihat sesi 2-nya itu banyak saham yang naik ya. Nah, kita lihat di sini nih sesi 2, guys. Nah, ini sesi 2 naik kan IHSG-nya, guys. Gitu ya. Jadi di sesi 2 naik IHSG. Oke ya, itu yang menyebabkan sahamnya atau market kita itu naik hari ini. Indonesia pertumbuhan ekonominya bagus. Nah, terus kalau kita lihat di pergerakan asingnya, di sini asingnya naik. Ini kita lihat ya. Mas boleh bisa lihat di sini Z gitu ya di sesi 2. Terus di sini untuk asingnya masuk 600 miliar. Jadi sekarang dari kemarin sih seminggu ke belakang di minggu pertama bulan November itu asingnya itu keluar terus dari IHSG. Dan hari ini masuk lumayan ya 600 miliar. Oke, jadi semoga IHSG semakin membaik dan apakah ini Novembernya mau ren ya nggak tahu. Tapi kalau lihat pertumbuhan ekonomi ya kemungkinan IHSG ini akan ATH lagi ya. Mungkin kalau nggak tahun ini, mungkin kalau nggak November ya Desember lah nanti akan ATH. Mungkin ke 7.500 kalau IHSG nanti guys. Oke, kita lihat yang pertama adalah Antam. Ini trading kita yang rekomendasi hari Jumat. Nah, Antam ini luber guys. Grup STS ada yang cuan banyak ya karena mereka nge-swing dari bawah sinian. Waktu itu Antam itu pernah saya tayangin di tanggal berapa ya, saya lupa. Pokoknya di bawah sini nih kayaknya. Nah, grup STS itu waktu itu paginya masuk terus floating loss ya. Floating loss di sini. Kalau nggak salah ini nih ya, saya bikin konten Antam tuh kayaknya di sini nih. Terus hari berikutnya malah floating loss, tapi 2 hari berikutnya langsung terbang Antamnya. Lumayan guys ya untuk Antam. Terus selanjutnya adalah MDK. Kita lihat MDK. Merdeka Copper Gold di sini juga loncat guys, cecet gitu ya, tinggi sekali dan wow mantap untuk MDKA juga cuan luber. Terus PTBA. Nah, PTBA ya cuan cuman nggak banyak MDKA. Di sini PTBA naiknya sekitar 2%-an. Tapi yang penting lah naik 2% ya. Terus selanjutnya adalah CAK ini yang belum gerak guys. Sepertinya ya untuk CAK. Nah, ini seperti ini candlenya ya, masih belum kemana-mana. Terus BP. Nah, BP ini juga luber ya. BP ini juga luber. Zret, wow mantap ya, short gitu ya, tempat naik ke sini guys, ke harga 145. Tapi dia mentok di EMA 20 ya, nggak sanggup closing di atasnya. Oke, terus selanjutnya adalah Ricci. Kita lihat Ricci. Sempak ajaib. Sempak ajaib ya, cuan ya, ambil di harga 107 TP di 112. Nah, cuan lah untuk Ricci. Terus MPPA kita lihat. Matahari open high ya, bagi teman-teman yang trading matahari harusnya nggak dapat barangnya. Dia open high langsung turun soalnya. Terus selanjutnya adalah Wood. Kita lihat Wood. Wood di sini sempat naik ya ke harga 410. Ya kena cut loss ini guys. Kalau nggak Mas Bro nggak cuanin 1,5% tadi ya berarti nanti kena cut loss untuk si Wood. Oke, kita lanjut rekomendasi buat besok tanggal 8 guys. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi.
Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada. Oke Mas Bro, kita lihat saham yang pertama adalah Wika. Nah, hari ini kan metal-metal pada naik, guys, yaitu saham-saham yang berbau-bau metal ya. Ya, Antam, MDK, Adharum ya, saham-saham metal itu naik. Dan ini konstruksi juga ikut naik. Tapi kalau konstruksi ini kayaknya baru hijau pertama ya. Kalau yang kayak MDK dan Antam kan udah 2 kali, guys. Takutnya kan koreksi besok. Jadi tinggalin dulu. Nah, ini yang baru breakout aja, ini ngingatin saya pada Antam nih, guys. Kita lihat Antam. Nah, di sini candle ini, Mas boleh di sini. Candlenya Antam, ya kan? Candlenya Wika. Nah, Antam setelah candle kayak gini kan naik tuh. Hari berikutnya naik banyak. Wika juga sepertinya, guys, sama. Nah, kita lihat broker summary-nya lah untuk si Wika ya. Oke, udah koreksi dalam juga, konstruksi, terus dia juga udah sideways lama. Nah, mungkin saatnya untuk rebound ya untuk saat ini. Nah, ini Wika naik 4%, seperti sama kayak Antam kemarin hari Jumat. Kita lihat di sini ternyata yang ngeborong adalah BK dan AI, guys. Ada MG-nya juga. Di sini untuk BK AVG-nya 920, terus untuk MG-nya di 930. Nah, di sini, guys. Terus kalau kita lihat yang agak lama, mungkin dari pucuk ya, 19 September, awal September lah ya. Bulan September, di sini kita lihat BK-nya, guys. Apakah BK masih ada? Nah, ternyata nggak ada. BK ternyata selling. Terus di sini yang AVG 1000-an tuh ada OD, retail ternyata, guys. Nah, retailnya pada sangkut, rata-rata itu sangkut di AVG di atas 960. Berarti paling rendah retailnya itu sangkut di 960 dan ke atas. Nah, berarti itu mungkin bisa jadi target kita untuk bagi teman-teman yang mau nge-swing Wika misalnya. Mau nge-swing Wika ya targetnya ke di bawah 960. Caranya gitu biasanya kalau saya, guys. Kita lihat dari pucuknya, terus retailnya sangkut di berapa. Nah, itu bisa jadi target swing kita. Kan kita dapat harga bawah kalau ini kan, harga di bawah mereka maksudnya. Oke ya, itu untuk Wika. Karena untuk Wika ini minus ya untuk saat ini untuk profitnya. Terus tapi Wika ini asing ini sering beli Wika. Kenapa? Karena dia itu saham LQ45. Kalau PTPP enggak sekarang. PTPP udah bukan LQ45. ADI juga enggak. Jadi kalau asing biasanya kalau konstruksi ya makannya si Wika karena dia masuk indeks besar seperti itu, guys. Oke, BK masuk, guys, untuk di Wika. Nah, targetnya berarti di sini, guys. Target TP-nya sekitar 960 lah. Nah, gini, guys. 960. Kita lihat. Nah, ini target paling rendah ya di situ. Tapi kalau menurut saya itu bisa sampai ke 1000 kalau Wika. Kita lihat ya September di sini. Nah, ya ada AK di AVG 1000. Nah, MG di 929, guys. Ini baru masuk tadi. Ya mungkin ke 1000 lah kalau mau nge-swing ya, di 960 sampai ke 1000. Nah, ini, guys, targetnya untuk si Wika. Kalau 960 kayaknya kependekan, guys. Kependekan ya, mungkin kalau menurut saya sih mungkin ke 1000 lebih dan nutup gapnya. Nah, ini nggak tahu ya, mungkin besok atau beberapa hari lagi seperti itu kan, nggak langsung, mungkin bisa langsung ke sini gitu. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan candlenya ini udah mulai naik, guys, untuk si Wika. Jadi sangat mungkin dia akan nutup gap yang di harga sekitar 1.005 sampai 1.015. Nah, target swing mungkin ke situ. Tapi Mas Bro di sini ada retail dengan AVG 960. Kalau 960-nya jebol ya mungkin resist berikutnya ke 1000. Nah, kalau 1000-nya jebol lah nanti kalau udah nyampe 1000 harusnya nutup juga di sekitar 1015. Nah, kalau teman-teman yang mau nge-swing targetnya ke 1015. Oke, kita lanjut yang nomor 2, itu adalah saham dari Panin, guys. Nah, Paninvest. Nah, Paninvest ini sahamnya sebenarnya udah rally sangat tinggi.
Waktu itu di sini ya, dari sini nih, dari harga 1.400 dia sempat ke 2.000. Artinya naik 30% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, terus ini koreksi ke 1.500 lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ini sepertinya mantul di EMA 50-nya. Karena kalau kita lihat di sini dari tanggal awal Agustus itu belum pernah nyentuh EMA 50. Kita lihat di sini untuk panin ya. Panin merah. Nah, tapi Mas Bro lihat brokernya. Jebret. Nah, memang panin merah, tapi big playernya pada ambil. Nah, ini mungkin teman-teman retail gitu ya pada cut loss gitu ya. Pada panik itu, wah panen mau ke gocap gitu. Biasanya ngomong kayak gitu kan di grup-grup, wah panen ke gocap nih, panen delisting nih, bla 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 bla. Pada cut loss. Nah, big playernya ambil, seneng kan dapat harga 1.500. Nanti terbangin lagi jebret ke 2.500. Nah, retail pada FOMO, HK gitu, asingnya jualan. Asik kan? Jadi asing kan? Jadi bandar asik kan? Asik lah. Mainin psikologis kita gitu kalau bandar itu. Permainan psikologis. Kalau kita lihat di sini memang turun terus sahamnya, tapi para big playernya tuh ngambilin terus si panin ini. Nah, kita lihat ya BK AVG-nya 1.600. Jadi BK itu udah nyicil dari sini, guys. Di sini, guys. Nah, ini sini BK masuk. Tapi retailnya masih jualan aja ya, ngambil terus si BK. Seperti itu, guys. Ya, jadi kayaknya ini udah bisa mulai dicicil untuk panin. Nah, kalau kita lihat di sini untuk panen dari fundamentalnya juga sangat oke. Profitnya naik banyak, PBV-nya masih 0,2 guys. Wow, sangat murah. Terus untuk equity-nya juga naik. Saham bagus, profitnya naik tebal, masih murah pula PBV-nya. Keren ya, kenapa murah? Karena dia nggak bagi dividen paling guys. Ya nggak masalah, yang penting murah kan gitu. Oke ya, bagi teman-teman yang ikut panin bareng BK tentunya. Nah, ini saya target BK di 1.600 nih. Bagi teman-teman yang ikut panin bisa ambil di harga sekarang nih di 1535 1540. Nah, untuk TP-nya paling dekat ya di 1.600 lah ya. 1.600 sampai 1.700 lah itu target dari panin. Nah, kalau mau cut loss, kalau dia jebol 550 ya bisa cut loss lah seperti itu guys. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah ASA. Nah, ASA Adi Sarana Armada bentuk inverted hammer. Di sini kita lihat sebenarnya dia membentuk Pershing line ya. Dia membentuk bullish egg weaving, sorry bukan Pershing line, dia membentuk bullish egg weaving tapi nggak jadi karena kempes. Coba kita lihat untuk ASA. Nah, ASA juga sama di akumulasi asing. Sama, ini posisinya kayak si panin. Retailnya pada panik, wah ASA mau ke gocap, ASA mau ke gocap, ASA mau delisting, ASA mau bla 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 bla. Nah, saat retail pada panik seperti itu, nah big playernya ambil. Dia AVG-nya 1.000 guys. Berarti si AKBK-nya di AVG 1.000. Kita lihat di sini untuk nih AKBK atau buyer nih, lihat nih. Wah, kalian pada CL ya, mereka tampung. Kita lihat di sini si YP nih masih di 1.050. Jadi AKBK nggak ada sebenarnya dari kemarin. Nah, AKBK baru masuk hari ini nih. Mungkin udah ngerasa, oh ini asanya udah murah. Nah, mereka masuk. Kalau kita lihat pakai ilmu EMA 20 juga ini udah saatnya kita memang beli guys. Saat dia nyentuh ini gitu ya. Nyentuh ke EMA 20 dengan jarak ini, dia sahamnya pelan-pelan naik nyentuh EMA 20. Kalau nggak kuat ya turun lagi bentuk lower low. Tapi kalau yang ini udah nyampe, nah mungkin dia akan naik lagi set. Harusnya sih besok hijau ya untuk ASA. Semoga aja ISG dukung. Dan di situ juga ditambahi dengan fundamental yang bagus. Sekarang PBV-nya 1,3. Murah guys ya PBV-nya ASA. Itu pernah dijual 5 kali bahkan 2 kali, 5 kali. Untuk profitnya juga naik banyak jadi 80 ke 131 miliar. Hampir naik dia 70% lah ya. Oke, teman-teman yang ikut ASA bisa ambil di harga 990 tentunya atau 995. Nah, TP-nya mungkin di AVG-nya YP guys, yaitu di 1050 lah ya. 1050 sampai 1100. Nah, itu target dari ASA. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah saham Jekon. Nah, kita lihat Jekon di sini guys. Nah, Jekon Trot. Nah, Jekon ini 166. Ini juga kena sentimen positif juga dari saham-saham konstruksi yang naik ya. Nah, ini AKBK masuk lagi guys di Jekon guys. Nah, AVG 165. AK, terus BK 163.
BQ di 164. Berarti dari sekitar harga closing yang jadi aman untuk si Jekon. Kita lihat dari sini untuk Jekon AKBK di mana? Nggak ada. BK di 165 nggak ada, guys. Ya berarti memang AK baru ambil hari ini di Jekon. Kita lihat Jekon dari fundamental bagus ya. PBV memang satu kali ya, nggak semurah Wika. Cuman profitnya positif, kalau Wika kan negatif. Jadi bagi teman-teman yang gue nggak suka Wika, ya Mas Pol bisa ambil Jekon lah, seperti itu guys. Karena fundamentalnya juga lebih bagus Jekon daripada Wika. Sama-sama perusahaan konstruksi. Nah kalau posisinya Jekon ini uptrend, nggak kayak Wika. Kalau Wika kan downtrend. Wika itu downtrend yang mau reversal. Kalau Jekon ini memang posisinya masih uptrend. Ya karena EMA 20-nya di bawah EMA 50, EMA 50 di bawah EMA 20, berarti itu uptrend. Nah, sekarang mantul di EMA 50. Nah, semoga aja besok naik. Bagi teman-teman ikut Jekon bisa ambil 165, 166, sentimen positif dari perusahaan konstruksi yang lain pada naik. Untuk TP-nya mungkin di sekitar harga 170 sampai 175. Nah, itu antara TP Jekon. Kalau mau cut loss mendingan kalau closing di bawah EMA 50, bisa pikirin buat cut loss dulu. Oke, kita lanjut part 2 guys.